A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau izin bertanya seputar kampung ini. Apa saja tujuan dan fungsi utama dari sistem administrasi yang diterapkan di awal pembentukan Kampung Cisadar? Ya, awalnya untuk memperdaya atau memperluas lingkungan yang ada di desa Negomulung gitu kan. Jadi untuk membentuk dan mendirikan suatu kampung yang ada di desa Negomulung gitu. Memperluas lah, istilahnya memperluas desa Negomulung. Yang kapan gitu kan, dari awal pembentukan kampung Cisadar ini gitu. Kalau tokoh Cisadar yang dulu pernah, yang awalnya pembentukan kampung ini adalah kakek saya, Pak Juhana, cuma Pak Odo kan dulu di sini kan cuma ada berapa rumah, dibentuklah satu lingkungan Cisadar yang dari awal beberapa rumah sekarang ya banyak rumah gitu kan. Jadi banyak pendatang yang baru ke sini. Jadi kampung Cisadar ini jadi luas. Terima kasih. Kapan terjadi perubahan mendasar dalam administrasi Kampung Cisadar? Ya sejak adanya RT yang baru aja kita tahun 1980-an lah gitu. Masih ada RT yang baru, di perbentukan RT baru ada perubahan sistem pendataan atau yang dikelola di RT RW Di mana saja kebijakan administrasi pertama kali diimplementasikan di wilayah Cisadar? Di lingkungan RT, di ketua RW, kadang-kadang langsung di kecamatan, di kelurahan dulu, ke kelurahan orientasikan dulu gitu kan. Ya semua juga itu di kelurahan. Bagaimana peran teknologi informasi dan komunikasi mengubah cara kerja administrasi di Kampung Cisadar? Komunikasi di kampung Cisadar. Ya merubahnya kita dengan adanya perkumpulan aja ya sebenarnya. Perkumpulan di wilayah Kampung Cisadar. Terus sekarang banyak HP dengan komunikasi banyak HP. Jadi kita dibentuklah satu grup RT atau warga di RT Cisadar ini. Ya mungkin dibentuk dengan adanya grup warga aja. Jadi kita bisa berkomunikasi dalam satu wadah di kampung melalui HP gitu komunikasi gitu kan. Cuma sekarang ya mungkin mengikuti teknologi zaman aja kan gitu. Selain ada perkumpulan di warga juga melalui HP, itu aja sih. Mengapa ada perbedaan model administrasi antara masa Orde Lama dan Orde Baru dalam reformasi?
Ya kalau perbedaan pasti ada ya, pasti ada kalau perbedaan karena eh, dengan mengikuti apa komunikasi telekomunikasi yang maju yang pesat ya pasti ada perubahan. Dari awal di kampung itu hanya menggunakan alat tulis atau gimana, sekarang kan beda lagi gitu. Ya sangat sangat jauh berbeda kalau masalah teknologi kan. Ya kalau perbedaannya itu ya mengikuti zaman aja kan. Eh, karena kebanyakannya elektronik yang baru atau gimana yang canggih-canggih sekarang kan beda. Ya perbedaannya di situ aja. Kalau zaman dulu kan nggak ada seperti HP atau gimana, kan sekarang mah data-datanya semua itu kan melalui elektronik ya. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih untuk jawabannya. Kamu tunjuk diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin ya, mau mengganggu waktunya. Kita ingin wawancara tentang kampung ini. Bagaimana Ibu mendeskripsikan kondisi kampungan lingkungan di sini secara umum? Untuk secara umum sama dengan kampung-kampung lainnya ya, mengenai berbagai macam kegiatan hari besar, kegiatan nasional, kegiatan rutinan, sama saja dengan kampung-kampung yang lain. Kasih ada kurang keterbukaannya antara ketua lingkungan dengan warga sekitar sini, tapi sejauh ini apapun yang di sini pasti ujungnya berjalan dengan baik. Seberapa aktif partisipasi warga dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di lingkungan ini? Aktif, semuanya aktif. Jika ketua lingkungan, para sepuh, para tokoh masyarakat sudah turun tangan, semuanya ikut aktif berpartisipasi dalam berbagai macam kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan ini. Adakah organisasi masyarakat atau perkumpulan warga yang aktif di lingkungan RT ini? Misal, arisan, kegiatan keagamaan, Karang Taruna. Ada arisan itu arisan salah satunya dilaksanakan di Posyandu, ada juga di kelompok ibu-ibu di luar Posyandu. Terus untuk kegiatan keagamaan juga ada jadwal agenda pengajian rutinan. Karang Taruna sejauh ini hanya menjadi anggota, kita nginduk masih ke Karang Taruna yang ada di desa. Apa harapan terhadap perkembangan kampung lingkungan RT ini ke depan? Ya, harapannya lebih baik lagi, lebih solid lagi, warga dengan pemerintahan, dengan ketua lingkungan, dengan berbagai unsur yang ada di lingkungan bisa lebih baik lagi di dalam berbagai hal. Dalam setiap kegiatan bisa lebih bekerja sama lagi. Mungkin hanya itu, intinya ke depannya kampung ini lebih baik lagi, lebih makmur lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak, maaf mengganggu waktunya. Kita di sini ingin mewawancarai Bapak perihal tentang sejarah Kampung Cisadar. Untuk pertanyaan pertama, siapa pendiri Kampung Cisadar? Kalau pendiri sih mungkin kalau dibilang pendiri nggak ada. Kalau tokoh untuk perorangan yang nggak ada. Sebenarnya dulu kan ini Kampung Cisadar itu namanya dulu Barak Bandung dulunya. Barak Bandung jadi tempat gimana ya, tempat pekerja, tapi semuanya kebanyakan orang Bandung, makanya dulu dibilang Barak Bandung. Terus ini kampung Cisadar yang sekarang dulunya bukan di sini,
tapi di sana sebelah sana karena dulu kan hutan, jadi banyak pekerja orang Bandung yang ngungsi ke sini, yang maksudnya yang banyak kerja di sini gitu maksudnya dulunya gitu. Jadi kalau untuk pendiri nggak ada, tapi mungkin sekarang masih ada yang tersisa orang tua dulu. Kalau yang paling mungkin yang paling berperan di sini mungkin dulu almarhum Mbah Oyo, kakeknya dari ini, dari apa namanya, keluarga saya. Untuk pertanyaan kedua, siapa tokoh nasional di sini? Ya mungkin kalau bilang tokoh kan udah dibilang tadi kan nggak ada ya untuk perorangan. Ya mungkin kalau misalkan ditanya untuk tokoh yang mungkin satu-satunya yang dulu ada dua orang yang paling dituakan, mungkin yang paling berpengaruh itu dulu almarhum Mbah Oyo, kakeknya saya, terus sama masih kakek juga sih almarhum Pak Akub. Dulu ada dua orang itu yang mungkin yang untuk sekarang yang paling tua ibu saya, mungkin sama ada satu orang lagi ibu Ros namanya. Yang dua orang itu yang tinggal tersisa sampai sekarang masih ada. Kalau sekarang sih kebanyakannya orang-orang baru semua, orang pendatang semua kalau sekarang. Untuk pertanyaan ketiga, sejarah Kampung Cisadar dari nol hingga sekarang. Sejarahnya apa ya? Sejarahnya mungkin kan dulu di sini kampungnya kan memang tanahnya dulunya memang bukan tanah hak milik ya, dulunya kan memang Barak Bandung itu kan masuknya perhutani, jadi dulunya tuh tempat penebangan kayu juga, makanya banyak orang-orang Bandung di sini yang kerja, makanya disebut Barak Bandung karena memang tinggalnya di sini semua. Karena di sini tuh tanahnya memang bukan tanah milik warga sendiri, jadi dulunya tuh tanah perhutani. Jadi juga ini kan tanahnya bukan tanah hak milik gitu. Gak ada yang hak miliknya. Mungkin sekarang digarap semua masyarakat jadilah kampung. Mungkin untuk pendiri Kampung Cisadar yang membuat Kampung Cisadar itu nggak tahu asal muasalnya dari mana, nggak tahu juga. Untuk pertanyaan keempat, sejarah terbentuknya Masjid Al-Muqsi. Nah, untuk masjid dulu memang di kampung ini memang pertama tuh memang nggak ada masjid sama sekali, dan memang juga masyarakat di sini sebenarnya udah pindah, tapi sebagian kecil, ini sebagian besarnya udah pindah semua ke kampung baru sana ke bawah. Banyak orang yang dari Barak Bandung itu semuanya pindah ke sana ke kampung baru. Nah sebagian kecilnya masih ada tinggal di sini, yang punya tanah di sini, punya hak milik tanah di sini. Ya, mungkin kalau bisa dibilang itu ibu saya, kaki saya masih di sini, bertahan di sini sampai sekarang, bertahan di sini. Untuk masjid ini dulunya kan bukan tanah apa ya namanya, bukan tanah wakaf apa gimana ya, ada tanah ini tuh milik orang lain sebenarnya, cuman kita dulu masyarakat di sini kompak buat bisa bikin masjid itu. Kita berusaha supaya bisa bikin masjid, supaya ada tanah bisa dihak milik buat masjid itu. Kita berusaha ke desa apa segala macam, berusaha buat ada masjid. Sama masanya tuh kita bikin pangan, memang dulunya kan ini hutan, masjid ini termasuk kampung ini hutan dulu ya. Makanya tuh dibentuk masjid itu karena dari ya perjuangan masyarakat semua untuk masjid. Namanya Masjid Jangka Muksin itu dulu ada Pak Ustadz namanya Ustadz Budi di sini. Dia orang yang mungkin dari nol masjid ini berdiri sampai sekarang. Bagaimana perkembangan kampung ini jika dilihat dari segi pembangunan dan mentalitasnya? Kalau dari situ semua ya, kebanyakan juga yang dari Jawa mungkin kan dulu di sini tuh sekarang kebanyakan yang kerjanya hampir 80% itu penjaga villa semua, menjadi villa semua. Jadi untuk pembangunan mungkin apa ya, pesat kalau untuk pembangunan karena kalau dibilang ya gajinya cukup lumayan juga. Jadi untuk pembangunan bisa dilihat di sini rumah-rumahnya agak lumayan lah ya, termasuk pesat juga kalau untuk pembangunan di sini. Untuk jarak tempuhnya ini kan jauh dari bawah di sini buat barang-barang materialnya.
Bagaimana hubungan sosial antar warga dan tradisi atau adat istiadat yang masih dijalankan? Mungkin kalau buat adat istiadat ada, nggak ada sih ya, mungkin sama kayak kampung-kampung yang lain aja ya, sama kayak pada umumnya mungkin tiap tahun kita ngadain jaban dan kayak gitu-gitu aja. Kalau untuk adat istiadat yang dulu nggak ada sih, memang kan awalnya dari dulu masyarakat sini kan memang dulunya mengungsi semua, jadi nggak ada disebut adat istiadat itu, nggak ada di sini ya, seperti umumnya aja kayak kampung-kampung yang lain untuk adat istiadat. Terima kasih atas waktunya, maaf mengganggu waktunya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu untuk Terima kasih atas waktunya. Kamu aja Gak mau. Kamu aja nggak sama aja. Nggak bisa.